Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 kimia dasar yang beranggotakan 1 Sherin Triana dengan NIM 2114080011 dan yang kedua Kia Aldi Rahman dengan NIM 2114080025 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kimia dasar yang berjudul atom dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari secara saintifik dan perspektif. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat-sifat inti atom. Yang pertama, sifat-sifat inti atom yang bergantung pada waktu, yaitu massa dan energi. Massa dan energi jika dinyatakan dengan satuan massa biasanya dengan massa inti atom sangat kecil, yaitu kurang dari 1021 gram, dan dinyatakan dengan satuan yang berbeda. Berdasarkan satuan yang diakui secara universal adalah massa atom C, yang berada pada keadaan netral dan tingkat energi dasar. Satuan yang dimaksud adalah SMA atau satuan massa atom, atau AMU, atomic massa inti. 1 SMA sama dengan setengah massa atom C. 1 kg atom atau kilogram mol C sama dengan 12 kg, sehingga 1 gram atom atau 1 gram mol C sama dengan 1 mol sama dengan 12,10 kg. 1 gram atom C sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom atau molekul. 1 SMA sama dengan 12 dikali 12 dikali 10 dikurang 36,0,2252123 sama dengan 10 dikurang 36,02252,10 23 kg sama dengan 1,06643,10 pangkat min 27. Massa dari berbagai elemen atom diketahui lebih besar dan dari berat atom. Sebagai contoh isotop oksigen O, terdapat 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron. Jumlah massanya sama dengan 16,132 AMU, sedangkan berat atomnya sebesar 15,99491 AMU. Isotop oksigen O lebih ringan 0,13709 AMU dan elemen penyusun. Perbedaan antara total massa proton, neutron, dan elektron secara individu dengan massa atom disebut mass defect, sama dengan Z dikali MH ditambah A kurang Z dikali MN kurang M, di mana Z adalah nomor atom, MH adalah massa atom hidrogen, MN adalah massa neutron, A kurang Z adalah nomor neutron, dan M adalah berat atom. Yang kedua, energi dan ikatan. Nukleus atom adalah inti yang berada di pusat, yang terdiri dari satu atau lebih proton dan juga neutron, dengan pengecualian hanya untuk bentuk hidrogen yang paling ringan. Tidak ada muatan untuk neutron, namun sesuatu dapat membuat mereka terlepas keluar dari inti. Menurut definisi, energi yang menjaga semua partikel-partikel ini ada dalam inti adalah energi ikat inti. Sejak Einstein menemukan hubungan matematis yang menyamakan materi dengan energi dikurang E sama dengan mc2, di mana E adalah energi, M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya, dikurang energi ikat nuklir dapat dihitung dengan relatif mudah. Massa inti kurang dari massa nukleon individual membentuk inti itu. Perbedaan massa atau AM antara keduanya adalah sama dengan energi ikat
Mn dikurang M nukleus, di mana delta M adalah perbedaan massa Mp sama dengan massa proton, Mn sama dengan massa neutron, M nukleus sama dengan massa inti terbentuk, Z sama dengan jumlah proton atau nomor atom, A sama dengan jumlah nukleon atau nomor massa. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Tia Aldirahman. Baiklah, kita masuk kepada energi ikat peran nukleon. Ya, kita mengetahui energi ikat dalam unit dalam jumlah nukleon. Kita bisa mencari energi ikat pernukleon yang merupakan energi rata-rata yang diperlukan untuk menghilangkan setiap nukleon, atau pemisahan unit akan untuk menghasilkan atom yang lebih kecil. Masing-masing memiliki energi ikat sendiri, sangat penting terutama untuk di saat dan penggarisan pembangkitan listrik energi. Berikutnya, ikat inti atom. Hubungan antara massa unit atom dengan energi ikat unit dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang menyatakan hubungan atom, massa, dan energi yang dinyatakan dalam persamaan E sama dengan mc², di mana E adalah energi yang ditimbulkan apabila sejumlah massa atau M benda berubah menjadi energi, dan C adalah cepat lambatnya gelombang cahaya. Besarnya energi ikat unit dapat diketahui jika besarnya defek massa unit diketahui. Besarnya defek massa dinyatakan dengan selisih jumlah massa seluruh nukleon, massa proton dan neutron dengan massa unit yang terbentuk dapat dinyatakan dalam persamaan delta M sama dengan ZMG ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang nit 1, dengan delta M sama dengan defek massa Mg dikurang massa proton Mn dikurang massa neutron. Z sama dengan jumlah proton dalam unit atom, A kurang Z sama dengan jumlah neutron pada unit atom. Menurut hasil pengukuran yang teliti, jika massa satu sama berubah menjadi energi setara dengan energi sebesar 931 MeV mega elektron volt, atau 1 sama dengan 931 MeV, sehingga besar energi ikat unit dapat dinyatakan delta E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt, dengan delta M sama dengan defek massa dan delta E sama dengan energi ikat unit. Berikutnya, aplikasi atom dalam kehidupan sehari-hari dengan grafik Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum-hukum dalam Islam yang mengandung nilai-nilai yang universal, dan ajarannya menyeluruh terhadap segala aspek kehidupan umat manusia, baik yang menunjukkan dunia merupakan akhirat. Atom adalah nama yang diberikan oleh para ahli kimia yang sudah populer di zaman modern. Sedangkan dalam Al-Quran, atom disebut zarrah, yang berarti atom hal. Ini sebagai terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang mana artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah, niscaya dia juga akan melihat keburukannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Berikutnya,
Hal senada juga digambarkan Allah dalam Quran surat Yunus ayat 61, yang mana artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kamu menjadikan saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dari yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Nah, kesimpulannya adalah atom dan merupakan bagian dari materi kimia yang membahas tentang partikel, suatu benda yang tidak dapat dilihat dengan mata. Al-Quran telah lebih dahulu menemukan konsep tentang atom serta bagian-bagiannya, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa atom masih dapat dibagi lagi menjadi sub-subnya. Teori tentang atom ini yang dikemukakan oleh ahli kimia tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan demikian, teori atom dapat molekul merupakan ahli dan konsep Al-Quran sejalan ilmu Islam terlebih dahulu